Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, malam ini kita akan membahas satu tema yang menjadi kebiasaan kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak terlibat dan tidak melaksanakan nikmat Allah yang sangat besar ini kepada kita semua. Tapi ada beberapa catatan dan sehingga para ulama menulis bab ini secara khusus, yaitu adab al-akli wa syurb, etika, adab yang harus kita miliki dalam urusan makan dan minum. Saya pikir tidak ada di antara kita yang tidak makan dan tidak minum. Bahkan perintah makan dan minum itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, makan dan minum ini kalau kita tepat menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan arahan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah kepada kita, insya Allah kita maksimal Pak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah dalam urusan makan dan minum ini, pengaruhnya sangat dahsyat. Betapa banyak rumah tangga bisa berantakan karena urusan makan dan minum. Nanti saya akan bahas ini. Berapa banyak anak-anak kita tidak bisa dibimbing, tidak bisa diarahkan, bahkan berani kepada kita orang tua karena kita salah memberikan makan dan minum kepada mereka. Jemaah sekalian, tidak hanya itu Bapak, Ibu. Bahkan kalau kita salah dalam urusan makan dan minum, mohon maaf, ibadah yang kita lakukan ini tidak dilihat oleh Allah. Bahkan doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah dalam urusan makan dan minum. Mari kita baca. Pertama kita akan merenungi dulu ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah memberikan batasan-batasan adab-adab minimal yang harus kita perhatikan dalam urusan makan dan minum ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168. Ini sepakat para ulama, ayat ini batasan minimal yang harus kita pahami dan kita laksanakan. So, kalau tidak, kita semuanya masuk pada jebakan syaitan. Pasti itu Pak. Sebuah keniscayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas. Di sini Allah pakai khitabnya Pak, memanggil kita dengan panggilan manusia. Karena kita manusia muslim,
Minimal kita harus mengakui keislaman kita sebagai umatnya Rasulullah. Dan ini sebenarnya bukan hanya kepada kita saja yang muslim, Pak. Manusia secara keseluruhan bisa tidak hati-hati dengan teguran Allah ini, pasti sikapnya, langkahnya mudah dijebak oleh godaan syaitan. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu. Makanlah. Berarti Bapak, makan itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah perintah ini juga selaras dengan kemauan apa? Nafsu kita. Siapa yang tidak suka makan, Pak? Tuh, di samping kanan saya di luar ada bakso, Pak. Baunya kesini juga, Pak. Rasanya kapan Ustaz selesai pengajian ini? Lebih nyambung ke sana sepertinya jemaah sekalian. Mudah-mudahan tidak demikian. Tapi kalaulah iya, manusiawi karena kita punya nafsu, Pak. Diingatkan oleh Allah sehingga sepakat ayat ini dikatakan ayat batasan minimal kita dalam urusan makan dan minum yang harus diperhatikan. Sebab kalau tidak, gagal semua kehidupan kita ini, Pak. Apa kata Allah? Kulu, silakan makan. Apa batasannya? Kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini. Dua saja, Pak. Halalan. Yang apa? Yang halal, Pak. Terus yang kedua apa? Ada halal, Pak. Tapi perhatikan yang kedua. Thayyiban. Harus apa thayyib ini, Pak? Baik. Banyak makanan halal tapi tidak baik, Pak. Banyak makanan baik tapi tidak halal. Nah, dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Apalagi, Pak, tidak halal juga tidak baik. Waduh. Lebih musibah lagi nih jemaah sekalian. Allah memberikan batasan minimal buat kita. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Kalau tidak, umpamanya sampean perhatikan yang baik saja, Pak, tapi tidak halal, atau halal tapi tidak baik. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti Bapak, syaitan masuk jebakannya lewat urusan makanan yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas baiknya, atau jelas halalnya tapi tidak jelas baiknya. Jelas baiknya, Pak, tapi tidak jelas halalnya, pasti khutuwatis syaitan ada di situ. Jebakan-jebakan setan pasti menggoda kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata kamu. Jamaah sekalian, saya lihat, Pak, dalam kitab Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang ada, halal di situ ada dua pendekatan. Ya, ada dua pendekatan, Pak. Yang pertama, halalun fi dzatihi, halal barangnya, halal zatnya. Maka setiap muslim, Pak, setiap muslim, setiap dia makan selalu bertanya, Pak, yang saya makan ini halal atau tidak? Nyambung ya, Mas kalian? Sampai harus ada kepastian, Pak. Makan apa saja, silakan makan, Pak, karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastikan yang sampean makan ini zatnya, barangnya, Pak, zatnya halal atau tidak. Hati-hati, Pak, ini sekarang jebakan-jebakan yang tidak jelas seperti itu banyak, Pak. Banyak sekali. Susu. Terakhir, Pak, saya kaget keju itu, Pak. Keju yang isinya kadang-kadang isi 10 itu pasti isi 10 lembar tuh, Pak. Itu juga tidak ada sertifikat halalnya kadang-kadang. Antum kalau beli susu yang kecil-kecil begini ya, Mas kalian, ya kalau Greenfield ada insyaallah, Pak. Ya, apa namanya?
Indomelek yang ini juga ada Pak. Apalagi itu tuh? Ultra juga ada halalnya. Ya walaupun nanti yang memproduk ini lagi kita semangat untuk memboikot Pak ya. Tapi yang jelas buat kita Pak, buat kita pastikan sampai ibu-ibu setiap masuk ke supermarket jamaah kalian beli daging comel aja Pak, tanyakan ini sembelihannya halal atau tidak, ayam ini dipotong atau tidak, harus jelas Pak. Halal barangnya di mana saja Pak, terutama yang suka keluar kota makan di mana. Saya paling was-was Pak kalau disuruh ke Bali Pak. Suka-suka banyak orang undang saya ke Bali, mau khutbah nikah, pengajian malamnya dengan Al-Irsyad, dengan Muhammadiyah, itu kemudian dibermalamkan di hotel, dalam tanda petik hotelnya juga berbintang Pak. Terus paginya makan itu ngam-com campuran tuh Pak. Ya memang ada apa bistik apa segala macam Pak, tapi juga ada pork juga Pak. Mana bisa kita makan? Akhirnya apa kita makan Pak? Makan semangka pun mikir lagi Pak. Apa? Pisaunya ini jangan-jangan habis motong ya, sampai lebih paham. Kehati-hatian seperti itu jamaah sekalian ini Pak yang membuat Allah tersenyum sama kita. Harus jelas Pak. Seorang muslim tidak mau makan kecuali harus jelas apa yang saya makan ini halal. Halal apa? Barangnya. Yang kedua, kalau sudah jelas Pak halal barangnya, ada pendekatan kedua. Halalun fi tahsilihi, halal cara mendapatkannya Pak. Kadang barangnya halal Pak, tapi uang yang saya punya uang haram, uang hasil korupsi, uang hasil nipu orang, terus dibelanjakan, ya haram juga. Atau barangnya halal tapi hasil curian Pak. Ini yang paling banyak pas pengajian-pengajian ini aja ya. Ada aqua dikasih masing-masing aqua, terus sambian kurang Pak, aquanya orang sambian minum jamaah sekalian. Noleh kok nggak ada aqua saya gitu. Itu haram Pak. Halo. Ini yang paling banyak ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Kadang-kadang pengajian kemudian ada prasmanan, tidak ada orang dimasukkan ke tasnya. Halal barangnya, tapi ngambilnya dengan cara tidak pamit bagi tuan rumahnya, walaupun hanya onde satu. Pamit, minta izin. Izinkan saya bawa satu. Suami saya suka dengan onde-onde ini. Ngomong apa adanya Pak. Saya tidak pernah malu begitu jemaah sekalian. Singkong goreng apa? Ini mertua saya suka dengan singkong goreng ini. Walaupun insya Allah bagi saya akan dihalalkan, tapi tetap Allah lebih paham dengan kita. Allah memantau kita Pak. Kita tidak boleh membohongi diri kita. Istafti qalbak, berfatwalah pada nurani kita yang paling dalam. Kita umat Pak yang tidak akan menghalalkan segala cara. Nyambung? Halalan Pak. Halal. Kenapa saya mengatakan ini dimersatukan dan saya ingin berpanjang-panjang bab seperti ini Pak? Ini dampaknya luar biasa. Jenengan kalau makan makanan yang tidak jelas halalnya Pak, baik itu barangnya atau cara mendapatkannya, mohon maaf Pak, sampai yang salat tadi Pak, maghrib, sujud, ruku, sampai menikmati bacaan imam, sampai bisa menangis, Allah tidak akan melihat Pak salat kita ini Pak. Allah tidak akan memantau salat kita ini Pak. Jangan main-main di bab halal dan haram ini ya kalian. Seorang muslim harus jelas Pak, apa yang saya makan ini halalnya jelas. Saya tidak mau makan kecuali rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang saya juga uang halal. Nyambung ya Pak, jemaah sekalian. Mohon maaf, sampean juga berdoa ya, ngangkat tangan Pak. Ya Rabb, ya Rabb. Kan ada hadisnya itu Pak. Summa dzakara ar-rajulu. Satu Nabi Pak di atas mimbar mengatakan, di Haji Wada ini yutilus safar ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama' wa qala ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi menyebut tentang seseorang yang bepergian jauh Pak. Safar, bepergian. Padahal kata Nabi orang kalau safar itu Pak
Safar wajib, safar sunnah, safar mubah, selama niat karena Allah, selama safar doa sampean didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak lagi musafar, Pak. Saya jam 7 nanti di Lut. Saya harus salat Isya di Terawas, Pak. Ada rapat jam 8. Ditunggu oleh yayasan saya, Pak. Ada raker sekarang. Ini saya selama safar, Pak. Angkat tangan kita doa. Apalagi safar ini safar untuk berbicara masalah umat, Pak, yang masalah dakwah. Manfaatkan sampai buat safar silaturahim sama orang tua, berdoa. Tapi kalau safarnya, Pak, rezeki yang kita bawa ada sesuatu yang apa? Yang haram. Allahu Akbar. Kata Nabi, Ash'atha, dia capek betul, rambutnya penuh dengan debu, bajunya kusut, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab. Sementara makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya dari sesuatu yang haram, baju yang nempel juga dari hasil yang haram. Bagaimana pula doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi lupa. Ini kadang-kadang kita banyak semangat ngaji segala macam, ya, tapi apa yang kita punya ini tidak jelas. Apalagi dan diberikan pada istri, Pak. Unik juga istriku ini. Pengajiannya tiap pekan 2 kali. Kok ngelawan terus sama aku? Sampai evaluasi, Pak. Unik juga anakku. Sudah sekolah ke Al-Hikmah, ke Al-Falah. Mana lagi, Pak? Sekolah-sekolah bagus di sini, Pak. Hah? Insan cendekia atau apa segala macam. Dimasukkan Aliza, pulang-pulang kok nakal begini? Kok tidak bisa diatur begini? Sebelum kemana-mana evaluasi, jangan-jangan, Pak, uang SPP-nya yang kita berikan dan untuk bawa uang sangunya dia, kemudian dimakan oleh dia dari sesuatu yang haram, Pak, diberikan kepada mereka. Mohon maaf, saya agak mau kencang, Pak, seperti ini, Pak. Ini problem kita semua saat ini. Hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati, Pak, terhadap sumber rezeki kita ini. Dan lagi yang saya berkali-kali menyampaikan, ma'asyal muslimin, rezeki ini, maaf, Pak, sudah ada kaplingannya dari Gusti Allah. Allah sudah menyiapkan buat kita semua, Pak. Sampai Nabi bersumpah lah. Bersumpah loh. Demi Allah tidak akan meninggal seorang manusia kecuali juga Allah menyempurnakan rezekinya itu. Lalu kenapa kita menghalalkan segala cara? Allah sudah menjamin rezeki buat kita. Saudara, halalan, Pak, ya, halal. Mudah-mudahan saya berdoa malam ini rezeki Allah berikan pada kita semua, Pak, rezeki yang halal insyaallah, Pak, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga, Pak, ya. Iya, Pak, kalau banyak kan bisa haji, Pak, ya. Walaupun hajinya sekarang 94 juta, Pak. 600.000 katanya. Naik tahun ini, Pak. Hari ini saya baca, Pak. Jadi kalau sampai daftar sekarang, Pak, itu bukan 40 juta lagi, Pak, bukan 50 juta lagi, Pak, tapi sudah naik berapa? 94.600.000. Masya Allah. Mudah-mudahan rezeki sampean dihalalkan oleh Allah, Pak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu, tak lanjut dulu, ya. Halalan, ya, mudah-mudahan halal semuanya, Pak. Tapi masih ada jebakan kedua dari setan, Pak. Thayyibah. Harus apa? Harus apa? Baik. Banyak uangnya halal, Pak. Makanannya halal. Tapi mohon maaf, kadang-kadang tidak baik bagi kita, Pak. Tentu ini tergantung, ya, relatif, Pak. Pada masing-masing kita ini. Baik bagi saya, belum tentu baik buat Bapak ini. Baik bagi Bapak ini belum tentu baik bagi saya. Kayak kemarin, Pak, ya. Saya pulang kampung, Pak, ke Sumeneb. Masya Allah, bernostalgia, Pak. Itu di Sumeneb ada namanya kaldu kikil, Pak. Itu kikilnya kikil sapi utuh gini, Pak. Waduh, sak sumsumnya dikeluarkan, Pak. Segini sumsumnya, Pak. Waduh, saya bilang, insya Allah, Pak, uang yang saya belikan itu uang halal. Yang ngebosi saya juga tahu pekerjaan halal, Pak. Kaldunya pun juga halal barangnya, Pak. Kikilnya juga halal. Tapi bagi saya, baiknya itu, Pak, hanya lontongnya, Pak, sama kroketnya itu, jemaah sekalian, sama sedikit lah. Yang penting masuk ke sini, Pak.
Itu baiknya bagi saya begitu, Pak. Tapi kalau langsung satu piring dihabisin, Pak, halal, bukan tidak halal, bukan haram, halal, Pak. Tapi tidak baik bagi saya. Maka mohon maaf jemaah sekalian, maka Pak, kita Pak, setiap makan kita dicerdas oleh agama kita, Pak. Tidak semua harus masuk jemaah sekalian. Tahulah dengan porsi kita masing-masing. Bagaimana porsi kita ini, Pak? Berapa porsi kita ini? Jangan semua masuk. Kalau semua masuk, Pak, mohon maaf. Akhirnya saya pulang ke rumah, Pak, miring saya, Pak. Iya, akhirnya kaku, Pak. Ya. Setiap persediaan sudah mulai ngilu, Pak. Akhirnya subuh tidak bisa ke masjid. Kata setan, Pak, ini Pak jebakan setan, Pak. Yang penting tidak ke masjid. Orang kalau sakit, Pak, tidak bisa ke pengajian begini. Orang kalau sakit, Pak, tidak bisa baca Quran sempurna. Orang kalau sakit sudah siap mau umrah, Pak, tiba-tiba sakit, bisa umrah tidak, Pak? Ini jebakan setan, Pak. Setan masuk, Pak. Walaupun sesuatu yang halal, tapi tidak baik baginya dipaksakan, Pak. Subhanallah, nyampe Pamekasan, Pak, ketemu dengan keluarga di situ. Allah Akbar, marak kepala kambing, Pak. Saya memahami mereka itu menghargai saya, Pak. Sate-satenya, Pak, tanpa lem, tanpa apa? Lembak tanpa lemah, Pak. Satenya masuklah, thayyiban bagi saya insyaallah, Pak. Tapi kalau kita buka bedah, Pak, apa namanya? Kepalanya, Pak, otaknya terbagi dua, Pak. Ngarenyem kata orang Madura, Pak. Apa? Maknus, ya. Nyambung, Pak. Setan, tidak apa, kapan lagi? Ya Allah. Ya sudah, Pak. Cukup bagi saya baiknya itu, Pak. Baik yang saya cukup ngambil sedikit saja, Pak. Mungkin satu sendok teh, Pak. Yang penting otak masuk ke sini sedikit. Tahu rasanya? Sama rasa maraknya itu, Pak. Jangan makan banyak, kacau kita, Pak. Akhirnya saya tidak bisa ngajar. Tidak bisa ke masjid 5 waktu, ya. Akhirnya bergantung pada obat, merusak ginjal saya, merusak diri kita, Pak. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Kalian tidak boleh mencelakakan dirimu pada melemparkan diri pada sesuatu yang mencelakakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jebakan setan, Bapak. Jadi jenengan mohon maaf, Pak, ya. Ini banyak orang tua di sini, Pak, ya. Mana anak mudanya juga? Balik lagi saya nih. Anak mudanya imam saja ini. Apalagi terus orang tua, Pak, rebutan juga. Bahkan tukaran, Pak, karena urusan makanan, Pak. Bisa nyambung. Hati-hati ya. Halalan thayyiba. Sampean kalau perlu, Pak, seharusnya kita ini, Pak, umur 50, sampean konsultasi pada ahli gizi, ya. Laporkan, Pak, saya golongan darah saya A, B, atau AB, atau O. Apakah berat badan saya sekarang segini, tensi saya begini, laporan. Makanan apa yang cocok buat saya? Dan itu sampean pegang, Pak. Tempe kalau berkelebihan juga, Pak, asam urat juga, Pak. Proporsional, Pak. Ujung-ujung proporsional. Loh, tidak dilarang. Saya makan daging, Pak. Saya makan kambing, Pak. Saya tiap Jumat, Pak, di rumah makan kambing, Pak. Harus, karena itu kebiasaan, Pak. Kebiasaan sejak dari sebelum saya dari rumah tangga, dari orang tua saya, setiap Jumat selalu ada kambing, selalu tiap Jumat. Tapi tidak boleh, Pak, kemudian kambing satu baskom begini sendirian, jamaah sekalian gitu. Ya cukup satu, nambah sedikit lah. Yang penting cukup, Pak. Nasinya pun juga tidak bisa, Pak. Kita tahu diri, Pak. Lebih, Pak, akhirnya, Pak, berat badan saya nambah. Mukul ginjal, punggung saya lagi, Pak. Kejepit lagi. Jadi hati-hati, Pak. Makanan ini, ma'asyar muslimin, diatur oleh agama kita, Pak. Halalan thayyiba. Halal, ya, tapi baik nggak buat saya? Baik bagi saya, alhamdulillah. Buah, Pak, masya Allah, ya. Buah segala macam, apel. Tapi apelnya, Pak, hasil nyuri, Pak. Beli apelnya, Pak, ngambil timbangan, Pak. Pas orangnya nolak yang jual, Pak, sampai nambah satu lagi, ya. Umpamanya, insya Allah di sini tidak ada, Pak. Di sana yang ada, Pak. Itu dosa yang makan, Pak. Apelnya halal, jeruknya halal, Pak.
Jusnya halal Pak, apanya halal Pak, timun masnya halal, semangkanya halal Pak. Tapi ketika nambah timbangan, jadi haram bagi kita. Seorang muslim harus jelas bab seperti ini, ma'asyiral muslimin. Halalan thayyiban. Kalau tidak, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Pasti kita Pak terjebak oleh apa? Godaannya siapa? Syaitan. Syaitan ini Pak, kata Nabi, inna syaitana yajri bibna adama majrad dam. Sesungguhnya setan ketika menggoda manusia itu Pak, kadang-kadang lewat peredaran darah Pak. Para ulama sepakat mengomentari hadis ini Pak, lewat makanan. Salah sampean makan, tidak halal, masuk Pak. Walaupun baca Allahumma barik lana fima razaqtana, baca sunnahnya dijalankan Pak. Bismillah, wong dari haram kata setan, tetap masuk Pak lewat makanan ini jemaah sekalian. Betul Pak, betul. Hati-hati jemaah sekalian gitu. Ya, apalagi juga halal Pak, tapi apa namanya? Tidak baik Pak. Gitu dirangsang kita Pak. Terutama orang punya gula Pak ya. Terus ada es kopior Pak. Susunya susu kental manis itu Pak. Esnya Pak. Gulanya padahal sudah 400 Pak. Loh ya, buat yang muda-muda, buat imam kita tidak apa-apa Pak. Mudah, aman. Tapi buat orang yang kena gula Pak, loh halal. Gulanya apa? Miliknya halal Pak. Apa namanya? Degannya halal Pak. Iya, air degan semua halal Pak. Cuma tidak baik bagi orang itu Pak. Begitu makan Pak, miring, pijen sampai buta mata, rusak saraf matanya karena gulanya berlebihan, ma'asyiral muslimin. Akhirnya apa Pak? Buta. Ketika buta tidak bisa baca Quran. Apa tidak rugi kita Pak? Buta mata, kena gula berlebihan. Kenapa? Karena kita berlebihan dalam urusan makan ini. Tidak baik baginya. Halo, yang overweight ini Pak ya. Apalagi soto Pak ya. Soto urusannya kemudian urusan baik dalam kata orang Madura Pak. Apa baik dalam itu Pak? Jeruan. Asbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati Pak ya. Ini ayat ini Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Harus jelas halalnya, harus jelas pula apa? Baiknya. Baik, halal dan baik. Kalau tidak, pasti setan masuk mempengaruhi kita Pak. Akhirnya ketika kita hamil makan Pak, masuk setan Pak. Akhirnya saraf ke mata Pak, ikut darah yang ke mata Pak. Akhirnya mata sampai kalau tidak bermaksiat 1 hari Pak, ada yang kurang hidupnya Pak. Allahu Akbar, digoda Pak. Darah yang masuk ke otak kita nih Pak, menghayal kemana-mana Pak. Iya, dari mulai Allah Akbar sampai salam, tidak ingat Allah sama sekali Pak. Pokoknya ya gitu aja. Imamnya semakin panjang Pak, kok tidak selesai Imam ini Pak. Tidak merasakan nikmatnya salat. Rohnya itu hilang semua Pak. Ini pengaruh apa? Halalan thayyiban yang tidak jelas jamaah sekalian. Oke. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jadi merenung. Kenapa pula kemudian ulama-ulama salaf itu Pak dalam kajian tazkiyahnya itu meletakkan salah satu racun hati itu yang meracuni hati kita Pak, yang merusak hati kita itu bukan hanya penyakit saja Pak, tapi meracuni hati kita adalah fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam urusan makan. Salah satunya Pak, fudul itu tidak jelas halalnya, tidak jelas apa baiknya Pak. Apalagi tidak halal juga tidak baik, sempurna sudah itu Pak. Setan sempurna juga mewarnai kita, ma'asyiral muslimin. Nah saudara, ini Pak kaidah umum, batasan minimal buat kita semua. Buat orang beriman beda lagi. Mari kita lihat Al-Baqarah 172-nya. Ya, 4 ayat setelah itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang panggilannya buat orang-orang apa? Beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu. Masya Allah. Suruh makan juga Pak.
silakan makan. Disuruh kita makan. Sebab kalau sampai nak makan lemes, Pak. Ya. Sampai makanya niatkan makan ini, ma'asyiral muslimin, saya makan karena Allah. Saya makan karena diperintah oleh Allah. Dengan makan saya bisa jadi sehat. Ketika sehat saya bisa ke masjid. Ketika sehat saya bisa ke pengajian. Ketika sehat saya bisa puasa. Kalau sampai sehat sakit, Pak, tidak bisa puasa kita. Tidak bisa, Pak. Senin Kamis tidak bisa, Pak. Ketika sehat sampean, Pak, sampean bisa silaturahim, bisa bekerja juga, Pak. Maksimal kita ini, Pak. Nah, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu, makan. Tapi min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami rizkikan buat kalian. Cuma ada tambahan, Pak, buat orang beriman, Pak. Apa itu? Washkuru lillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tunjukkan rasa syukurnya akan nikmat makanan yang kau makan itu. Allahu Akbar. Syukur, Pak, ya. Berarti setiap sampean bersyukur, Pak. Allahu Akbar. Sampean minum begini, Pak. Bismillah. Ucapkan, Pak, langsung, Pak. Alhamdulillah. Itu karunia luar biasa, Pak. Allah tersenyum sama kita, Pak. Insya Allah la azidannakum, Pak. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini, ya, syukur ini, Bapak Ibu, ada 3. Ya, syukur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan apa? Dengan apa? Dengan hati. Apa maknanya bersyukur dengan hati, Pak? Sampean sekarang makan rawon, ya? Ya, Pak, makan rawon, Pak, ya? Atau makan pecel lah yang biasa kita pecel, Pak. Ya, sama saja pecel rawon, Pak, ya? Pecel atau rawon, Pak. Saya menikmati betul, Pak. Dan saya selalu setiap makan rawon, saya kesukaan saya, Pak, rawon pangat. Nah, akhirnya saya masalkan juga sedikit, Pak, ya. Enak bagi saya, Pak. Suir-suirnya itu, Pak, sama tempenya 1. Jangan nambah lagi sudah, Pak. Nasinya separuh, Ibu, ya, separuh nasinya. Aduh, sama kerupuknya, Pak, pas. Sambelnya dengan toge-togenya nendang itu, Pak. Tapi tolong, Pak, sebelum sampean makan, renungi, Pak. Ya Allah, syukur dengan hati. Mainkan hati kita, Pak. Apa maknanya? Ada 2 itu, Pak. Bersyukur dengan hati. Al-i'tirafu, itu, Pak. Al-i'tiraf bi anna hadhihi ni'am, bi anna kullal ni'am min indillah. Ini nikmat semua ini datangnya dari siapa? Allahu Akbar. Betapa banyak, Pak, orang tidak bisa makan rawon sekarang, Pak. Ya. Karena apa? Karena ginjalnya bermasalah. Betapa banyak, Pak, orang tidak bisa makan pecel, Pak. Pedas sedikit, Pak, lambungnya langsung naik, ya, asam lambungnya maksudnya, Pak, ya. Alhamdulillah, sampean dibuat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ayo mainkan, Pak, karunia seperti itu, Pak. Akui, apalagi sampai merenungi, Pak. Coba lihat, Pak, ngumpul di situ, kalau pecel, Pak, ya, ada nasi, Pak. Nasi ini kan dari apa, Pak? Dari padi, Pak, ya. Sampean tidak nanam, Pak. Ya, sampean juga tidak menggiling padi itu, Pak. Tiba-tiba sampean juga tidak masak, juga ada yang masakin semua, Pak. Ada di sini. Cukup dengan uang 25.000, empal-empalnya semua ada di situ, Pak. Dagingnya sapi, Pak. Sampean nggak nyembelih sapi itu, Pak. Coba bagaimana kalau sampean nyembelih sendiri, Pak? Tinggal beli di pasar, dimudahkan semuanya. Siapa yang menggerakkan semua itu, jamaah kalian? Allah, Pak. Allah. Terus ada keluaknya, Pak. Hah? Ada togenya. Mana toge, mana keluak, Pak. Terus ada sambelnya. Sambel itu, Pak, ada sedikit terasi itu, Pak. Terasi itu, Pak, dari udang atau dari ikan, Pak. Ikannya di laut, Pak. Mana laut? Mana padi yang di ladang, Pak? Mana sapi yang kita potong? Mana toge? Mana apa lagi, Pak? Kerupuknya lagi, Pak. Tepung, jemaah kalian. Terus ngumpul jadi porsi dan kita makan, Pak. Siapa yang ngasih ini, Pak?
Siapa Pak yang membuat kemudian ada kesempatan bagi kita bisa makan seperti ini Pak? Kalau Allah berkehendak ya Ki, dipegang sedikit Pak kerongkongan kita Pak, tidak bisa nelan sampai tidak bisa makan ini Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi apa yang telah Kau berikan rezeki pada kami makanan ini. Berkahi, minta pada Allah Pak. Begitu selesai makan, berdoa juga Pak, wa qina azabannar, karena banyak orang makan Pak tapi justru setelah itu bermaksiat. Kita pikir makanan kita ini Pak dijauhkan dari api neraka. Semakin saya makan begini, saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini etika makan, sampai urusan makan saja Pak, dahsyat ibadahnya ma'asyar muslimin. Ada pengagungan terhadap kebesaran Allah SWT, i'tiraf bi anna kullan ni'am, sampeyan berkeyakinan betul, yakin betul, mengakui betul bahwa semua nikmat ini keluwak Pak, ada daging di situ, ada tempe di situ, ada kerupuk di situ, ada toge di situ, ada apa lagi Pak? Ada nasi di situ, ada sambalnya di situ, semuanya rampung. Ada es tehnya juga Pak. Kalau saya nggak suka es teh Pak, teh panas. Nyambung Pak. Terus diperas badan kita Pak, keluar keringat kita Pak. Wa qina adzaban, alhamdulillah. Ya Allah Pak, ini karunia yang luar biasa. Terus mainkan lagi Pak yang kedua, hati ini Pak, bersyukur dengan hati, qasdut ta'at. Niatkan dalam hati kita Pak, bahwa apa yang saya makan ini saya harus lebih semangat lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya asyukru bil qalbi, bersyukur dengan apa? Dengan hati. Terutama saya Pak, saya paling banyak difasilitasi sama orang masalahnya Pak. Dosa kalau kemudian kita tidak bersyukur sama Allah Ta'ala. Saya bilang sama ibunya Nana Pak, makanan apa yang tidak kita makan? Betul. Tadi malam saya ngisi di Masjid Al-Ikram Pak, Masjid Muhammadiyah di Sidoarjo jamaah sekalian. Pulang-pulang dikasih apa? Berkat Pak. Allahu Akbar. Itu yang beda Pak anunya. Bungkusnya sama tapi beda isinya Pak. Yang satu di bawah Pak ayam semur. Sama apa? Sama tahu apa gitu Pak. Di atasnya Pak ayam goreng tapi ada serundingnya gitu Pak. Potongan timunnya pas, kemudian ada apanya lagi Pak? Ada acarnya segala macam, kerupuknya khas Pak. Siapa yang ngasih semua ini jamaah sekalian? Tidak hanya itu Pak, nanti ada rotinya Pak. Sebelumnya lagi hari bekerja dari Gresik saya Pak. Ada nasi kerawu Pak. Ya apa ini? Tiap malam menunya beda-beda Pak. Itu Ustaz Pak. Terus kemudian kita tidak bersyukur sama Allah Ta'ala Pak. Zalim Pak. Terus malas beribadah, malas berdakwah, malas ngaji, malas tahajud, malas baca Quran. Dosa Pak. Dosa, wallah dosa besar Pak. Mainkan hati kita ini Pak, mainkan hati kita. Ini nikmat semua ini Pak. Nikmat semua ini yang menggerakkan siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika minum teh Pak, tehnya kalau dipangat segini juga besarnya Pak. Anget Pak. Masuk semuanya Pak. Tidak ada hambatan. Gigi saya tidak ada yang bolong alhamdulillah Pak. Terus masuk ke sini Pak. Ya Allah, pas. Tidak cukup dikatakan pas saja Pak. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Nanti setelah itu Allah akan menanyakan Pak, dari semua nikmat yang sudah kita makan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat atau tidak Pak, atau semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri loh Pak. Tapi kalau sambil menikmati ini Pak, washkurulillah, bersyukurlah pada Allah. Terus mainkan syukur yang kedua, asyukru bil lisan ya. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana alhamdulillah minal muslimin. Makanya kita Pak tidak sama dengan makannya orang kafir ya Pak. Selesai enggak. Nah, ini karunia dari Allah. Saya syukuri langsung dengan lisan saya, biar diamini oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Pak, syukur dengan apa? Bil jawarih, dengan amal perbuatan kita. Semakin kenyang kita makan Pak, semakin masuk ke tubuh kita, kita semakin semangat beramal saleh ma'asyar muslimin. Jangan kenyang Pak, regu, tidur. Aduh, opnya Masya Allah Pak.
Wah enak pol. Tapi Pak, hayya ala salat terus Pak. Dan kopinya, mohon maaf bagi yang hobi-hobi begitu Pak ya. Ya enggak apa-apa sih, tapi hayya ala salat Pak, matikan Pak. Nikmati itu Pak, perintah Allah. Saya makan begini untuk menyambut ini Pak. Allah ngasih karunia makan kepada kita untuk begini loh Pak. Untuk menyambut suruhnya Allah. Itu Pak, nikmat yang luar biasa ya makan. Nah saya berharap Pak, apa yang kita makan suasananya seperti itu Pak. Suasana seperti itu. Kayak kemarin Pak, saya katakan gulai kambing Pak ya. Saya tidak nyembelih Pak. Saya tidak ngelitis sendiri Pak. Sampai bersih kepala kambing itu Pak. Saya sukanya ngambil bagian sini saja Pak. Daging di pipinya itu Pak. Ya itu aja Pak. Udah jangan lebih. Lebih tidak bagus Pak. Saya tahu diri masyarakat muslimin. Dan cukup segitu aja. Cukup Pak. Sama sambelnya. Saya punya kalau kayak gitu Pak. Sambelnya garam sama lombok saja Pak. Itu cukup. Nikmatnya. Terus ada potongan timun sedikit jamaah sekalian. Wis. Syukuri itu Pak pada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Nah, Saudara, terakhir Pak, terakhir. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Tambahan lagi Pak, setelah bersyukur, wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Kalau sampai merasa beriman kepada Allah Pak, sebagai konsekuensi apa yang kita makan, ketakwaan kita semakin bertambah Pak. Itu ukuran sampean Pak menikmati rezekinya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saya belum masuk Pak pada adab-adabnya. Adab di saat kita makan, kadang masih banyak makan orang berdiri Pak. Halalan thayyibat, Masya Allah Pak. Makanya juga proporsional tapi berdiri Pak. Ini ada teguran dari Nabi. Atau makannya pakai tangan kiri Pak. Hati-hati jamaah sekalian. Ya. Dan lain sebagainya. Apakah boleh kita makan di masjid seperti ini? Bagaimana sekarang ada bakso di situ Pak? Boleh. Untuk saudara boleh. Yang penting Pak, kebersihan masjid terjaga. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Tapi ingat, wala tusrifu. Jangan melampaui batas Pak. Melampaui batas ini Pak, berlebihan banyak atau ngambil 2 mangkok tak pamit sama takmir. Ya. Mohon maaf saya bicara begini. Atau ngambil aquanya 2 gelas Pak, tak pamit juga. Hati-hati Pak. Ini takmir ngasih 1 orang 1 gelas. Kalau nambah Pak, pamit sama takmir, dia tenang sampean Pak. Sampean tidak boleh membohongi diri kita sendiri Pak. Biasakan kita begitu Pak. Ya. Karena itu teman sekalian sudah kayak gitu Pak. Jangan lupa. Silakan makan wala tusrifu, jangan melampaui batas. Jaga kebersihan masjid Pak. Jaga kebersihan. Kalau harus makan di masjid begini Pak, harus pasti tidak tumpah kuahnya Pak. Sampai merepotkan orang banyak kalau tumpahnya mas sekalian begitu. Kira-kira begitu ya Mas. Insyaallah Pak, nanti kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Pak, saya berdoa pada Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Yang baik kita mencarinya pula dan kita pandai menggunakannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan Pak dari rezeki-rezeki yang syubhat, yang haram, apalagi kemudian dengan cara-cara yang tidak baik. Dan semoga pula kita semuanya jamaah sekalian, apa yang kita makan ini membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna rizqan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf tidak bisa isya di sini Pak. Ada yang nyebut saya tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.